Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ensiklopedia Islam, Religi Seni. Sejarah terbunuhnya Sayyidina Husain dalam peristiwa Karbala. Peristiwa Karbala atau peristiwa terbunuhnya Sayyidina Husain, cucu dari Nabi Muhammad SAW, menandai tolok ukur dalam sejarah Islam dan engsel sentral di mana dialektika internal di kalangan umat Islam berputar. Sampai pembunuhan Ali bin Abu Thalib, masalah suksesi Nabi telah diputuskan melalui musyawarah bersama. Abu Bakar, Omar, Utsman dan Ali menarik legitimasi mereka dari persetujuan orang-orang. Prosesnya secara inheren demokratis. Abu Bakar As-Siddiq secara khusus melarang pencalonan putranya sendiri sebagai khalifah setelahnya, dengan demikian menghindari pemerintahan dinasti. Omar Ibnu Al-Khattab, dalam wasiat terakhirnya, menominasikan sebuah dewan yang terdiri dari 6 sahabat yang paling dihormati untuk memilih penggantinya. Para sahabat menyadari jebakan suksesi dinasti dan keunggulan pemerintahan dengan musyawarah dan persetujuan. Zaman mereka adalah zaman iman. Misi 4 khalifah pertama adalah menciptakan masyarakat yang adil, amar ma'ruf, nahi munkar dan beriman kepada Tuhan. Dalam perjuangan ini, mereka bersusah payah untuk memastikan bahwa keluarga dekat mereka tidak mendapat keuntungan dari posisi istimewa mereka. Muawiyah bin Abu Sufyan mengubah proses ini. Atas saran Mughirah bin Soba, ia menominasikan putra sulungnya Yazid sebagai penggantinya. Ini adalah tolok ukur sejarah. Aturan dengan persetujuan membutuhkan akuntabilitas. Pemerintahan oleh orang kuat membutuhkan kekuatan tanpa akuntabilitas. Pencalonan Yazid menghancurkan persyaratan akuntabilitas. Setelah Muawiyah, sejarah Muslim akan menghasilkan sultan dan kaisar, beberapa baik hati, yang lain despotik. Beberapa akan menyatakan diri mereka sebagai khalifah, yang lain akan bergaul dengan para khalifah, menikahi putri mereka dan menawarkan harta selangit sebagai hadiah, tetapi kekuasaan mereka selalu merupakan aturan seorang prajurit. Transendensi aturan tauhid dan akuntabilitas yang menyertainya berakhir dengan pembunuhan Ali. Muawiyah tidak membuang waktu untuk memperluas kekuasaannya di wilayah yang sebelumnya dipegang oleh Ali bin Abu Thalib dan Hasan bin Ali. Irak berada di puncak kekuatan polisi Muawiyah, jadi rakyat Irak tidak punya pilihan selain menerima pengenaan Yazid. Provinsi Hijaz menyerah. Baru belakangan diketahui bahwa rumor kesetiaan 5 orang saleh hanyalah tipuan. Saat itu tahun 670 M. Muawiyah meninggal pada 680 M pada usia 78 dan Yazid naik tahta Umayyah. Dari 5 orang saleh, Abdurrahman bin Abu Bakar telah meninggal dunia pada saat itu. Abdullah bin Omar dan Abdullah bin Abbas mempertimbangkan konsekuensi mengerikan dari fitnah berikutnya dan memutuskan bahwa perlawanan bersenjata terhadap Yazid akan lebih berbahaya bagi masyarakat daripada persetujuan terhadap pemerintahannya. Yang tersisa hanya Abdullah bin Zubair dan Husain bin Ali yang menentang kekuasaan Yazid. Setelah naik tahta, salah satu tindakan pertama Yazid adalah memerintahkan Gubernur Madinah, Walid bin Utbah, untuk memaksa sumpah setia dari Abdullah bin Zubair dan Husain bin Ali. Merasakan bahaya yang mengancam hidupnya, Abdullah bin Zubair meninggalkan Madinah menuju Mekah di bawah naungan kegelapan dan berlindung di Ka'bah, dari mana ia dapat mengatur perlawanan terhadap tirani Yazid. Husain bin Ali berkonsultasi dengan saudara tirinya Muhammad bin Hanafiyah dan pindah ke Mekah juga. Para sahabat Nabi dan Muslim lainnya, yang percaya bahwa Ali adalah khalifah yang sah setelah Nabi disebut Syi'an Ali, yang menjelaskan asal-usul istilah Syiah. Istilah Sunni berasal dari sejarah belakangan, sebagaimana dicatat oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Khaldun. Para sahabat ini tidak sepenuhnya puas ketika Abu Bakar terpilih sebagai khalifah. Namun, untuk menjaga persatuan masyarakat mereka mendukung dan melayani Abu Bakar, Omar dan Utsman. Ketika Hasan turun tahta demi Muawiyah, banyak di antara Syi'an Ali menarik diri dari politik, sambil mempertahankan tidak ada permusuhan terhadap struktur kekuasaan, yang hampir selalu memusuhi mereka. Mereka menerima kepemimpinan spiritual dari garis keturunan Ali. Kufah pernah menjadi ibu kota selama kekhalifahan Ali bin Abu Thalib dan anggota Syi'an Ali sangat banyak di Irak. Husain ibnu Ali menerima surat-surat mendesak dari tokoh-tokoh Kufah yang mengundangnya ke Irak dan untuk menerima kesetiaan mereka kepadanya sebagai khalifah. Sebagai langkah pertama,
Husain mengirim sepupunya Muslim bin Aqil dalam misi pencarian fakta. Muslim bin Aqil tiba di Kufah dan mendirikan tempat tinggal di rumah seorang pemberi selamat, Hani. Pendukung Husain memadati kediaman ini, sehingga Muslim mengirim pesan kepada Husain untuk mendorongnya untuk berhijrah ke Kufah. Sementara itu, Yazid mengirim Ubaidullah bin Ziyad, umumnya dikenal sebagai Ibnu Ziyad, tukang jagal Karbala, untuk menangkap Muslim bin Aqil dan menghentikan pemberontakan yang baru dimulai. Ibnu Ziyad tiba di Irak dan segera menyatakan bahwa mereka yang mendukung Yazid akan diberi penghargaan dan mereka yang menentangnya akan dipenggal kepalanya. Keserakahan dan ketakutan akan pembalasan berhasil. Kaum Kufan berbalik dan meninggalkan Muslim. Dia diserang dan dieksekusi oleh pasukan Ibnu Ziyad. Sebelum kematiannya, Muslim mengirim pesan kepada Husain bahwa situasi di Kufah telah berubah dan bahwa dia harus meninggalkan gagasan untuk pindah ke sana. Pada saat ini, pasukan Ibnu Ziyad telah memutuskan komunikasi para pendukung Husain, sehingga pesan kedua dari Muslim tidak pernah sampai ke Husain. Tidak menyadari situasi tanah di Kufah, dan melawan saran Abdullah bin Zubair, Husain memulai kepindahannya dari Mekah ke Kufah pada tahun 680 bersama keluarga dan pendukungnya. Dia adalah seorang pangeran iman dan didorong oleh visi yang lebih tinggi. Dalam perjalanan, tibalah kabar bahwa Muslim telah terbunuh. Menurut Ibnu Katsir, Husain ingin kembali tetapi tuntutan Qisas dari saudara-saudara Muslim menghalanginya. Dia memang menginformasikan rombongannya tentang perkembangan dan mendesak mereka yang ingin kembali untuk melakukannya. Semua kecuali yang sangat setia. Sebagian besar anggota keluarga Nabi meninggalkannya. Tanpa gentar, Husain bin Ali bergerak maju dan dihentikan oleh resimen pasukan di bawah Amr bin Sa'ad di Karbala di tepi sungai Efrat. Kebuntuan terjadi, negosiasi terjadi dan Amr bin Sa'ad mengomunikasikan hal ini kepada Ibnu Ziyad di Kufah. Tetapi Ibnu Ziyad tidak akan menerima apapun kecuali penyerahan diri dan baiyah Husain yang eksplisit kepada Yazid. Merasakan bahwa Amr bin Sa'ad enggan memulai permusuhan terhadap keluarga Nabi, Ibnu Ziyad memanggilnya dan menggantikannya dengan Simr Zil-Jowan. Simr, seorang pria tanpa penyesalan moral, mengepungkam Husaini dan memutus aliran air. Konfrontasi terakhir terjadi pada 10 Muharram. Muharram telah menempati tempat khusus dalam sejarah Muslim. Husain, prajurit Allah, yang telah meminum dari bibir Nabi dan pewaris rahasia surgawi dari Ali, mengatur 72 orangnya dalam formasi pertempuran, maju dan menghadapi kekuatan kegelapan. Masing-masing pria ditebas dan akhirnya, cucu Nabi juga jatuh. Kepalanya dipenggal dan dikirim ke Kufah di mana Ibnu Ziyad memperlakukannya dengan cara yang paling keji dan diarak di jalan-jalan. Para wanita dan anak-anak yang masih hidup dalam rombongan Husain menderita kesulitan besar. Tragedi besar memunculkan tokoh-tokoh hebat. Pada titik sejarah inilah kepemimpinan Hazrat Zainab bersinar. Dia menghibur para korban, menyelamatkan nyawa Zainul Abidin bin Husain dan terbukti menjadi benteng yang menjaga martabat rumah tangga Husain. Para wanita dan anak-anak pertama-tama dibawa ke Damaskus dan kemudian dengan aman dikawal kembali ke Madinah oleh beberapa simpatisan. Saat itu tahun 680. Lebih banyak air mata Muslim telah ditumpahkan untuk darah Husain bin Ali daripada martir lainnya dalam sejarah Islam. Kesyahidan Husain memberikan Islam sebuah paradigma perjuangan dan pengorbanan tanpa pamrih. Selama ratusan tahun, generasi akan bangkit, menyerukan nama Husain ibnu Ali, untuk menegakkan keadilan dan untuk melawan tirani. Bagi sebagian Muslim, itu adalah momen yang menentukan dalam sejarah Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.